Pada tahun 1914, kekuatan besar di Eropa terbagi menjadi dua aliansi. Di satu sisi ada aliansi yang terdiri dari Prancis, Inggris, dan Rusia yang bersatu untuk melawan dominasi Jerman, kekuatan baru di Eropa. Di sisi lain, terdapat aliansi yang terdiri dari Jerman, Austria-Hongaria, dan Italia. Pemicu utama konflik adalah pembunuhan Pangeran Archduke Franz Ferdinand dari Austria-Hongaria di Sarajevo pada 28 Juni oleh Gavrilo Princip, seorang Serbia. Austria-Hongaria menyalahkan Serbia atas pembunuhan tersebut dan mengirim ultimatum yang meminta pengakuan atas keterlibatan Serbia. Ketika Serbia menolak, Austria-Hongaria menyatakan perang. Rusia merasa perlu melindungi Serbia sebagai saudara Slavia, ikut campur dengan menggerakkan pasukannya. Kemudian, Jerman mendukung Austria-Hongaria dan memperkirakan konflik dengan Rusia tidak dapat dihindari. Mereka juga sadar bahwa perang dengan Rusia berarti berperang dengan sekutu Rusia, yaitu Prancis. Untuk mengatasi ancaman dari dua front, Jerman merancang rencana Schlieffen. Rencana ini melibatkan serangan cepat ke Prancis melalui Belgia netral, kemudian beralih ke timur untuk melawan Rusia. Dengan demikian, perang besar di Eropa pun dimulai, dengan sekitar 6 juta orang bergabung dalam pertempuran. Italia tetap netral dalam konflik, sementara Amerika Serikat juga menyatakan netral. Presiden Wilson dan masyarakat Amerika tidak ingin terlibat dalam perang di Eropa. Meskipun Inggris adalah sekutu Prancis, mereka awalnya ragu untuk terlibat dalam perang melawan Jerman. Namun, ketika Jerman menyerang, Belgia, Inggris yang memiliki jaminan terhadap negara netral tersebut mengirim ultimatum kepada Jerman untuk menarik diri. Ketika ultimatum itu diabaikan, Inggris menyatakan perang. Pasukan ekspedisi tiba di Prancis sementara Jerman menahan wilayah penting di Belgia. Pertempuran sengit terjadi di benteng kota Liege, di mana pasukan Jerman melakukan kekejaman terhadap warga Belgia. Kekejaman ini dipropagandakan oleh sekutu untuk mengubah pendapat publik di mata negara-negara netral tentang Jerman. Prancis tanpa sadar akan serangan besar Jerman yang mengancam dari arah yang tidak terduga. Namun, dalam perang benteng ini, mereka mengalami kekalahan besar di kedua pihak. Pasukan ekspedisi Inggris bertempur melawan Jerman di Mons, tetapi kalah jumlah dan akhirnya bergaung dengan pasukan Prancis. Pasukan aliansi menggunakan pertahanan mereka di Sungai Marne, 40 mil dari Paris. Mereka melakukan serangan balik untuk menyelamatkan kota dan berhasil mengusir mundur pasukan Jerman. Kedua belah pihak mengalami kerugian besar dengan 1/4 juta korban tewas. Pertempuran laut dimulai ketika kedua pihak berusaha mengepung satu sama lain di utara. Serangkaian bentrokan mengarah pada pertempuran pertama di Ypres, di mana kedua belah pihak bertahan dengan gigih untuk mencegah penerobosan Jerman. Di front yang luas mencapai 350 mil, pasukan berjuang untuk mencari perlindungan dari senapan mesin dan peluru artileri di dalam parit. Kapal perang Inggris meraih kemenangan dalam pertempuran laut pertama di Teluk Heligoland, yang mengakibatkan tenggelamnya 3 kapal pesiar Jerman. Inggris memiliki kekuatan kapal terbanyak di dunia dengan 29 kapal perang modern, sedangkan Jerman memiliki 19. Mereka kemudian memberlakukan blokade terhadap Jerman untuk menghentikan barang selundupan, termasuk makanan, dari mencapai laut. Tujuannya adalah melemahkan ekonomi Jerman dan memaksa mereka menyerah. Namun, beberapa minggu kemudian, kapal pesiar Inggris, HMS, menjadi korban pertama senjata baru yang mematikan, torpedo dari kapal selam Jerman atau U-boat.
Kapal selam ini dapat meluncur dengan jarak 9.000 mil tanpa terdeteksi dari bawah ombak, menimbulkan tantangan baru bagi kekuasaan laut Inggris. Di front timur, pasukan Rusia menyerang Prusia Timur. Namun mereka membuat kesalahan fatal dalam pertempuran Tannenberg. Di tengah badai, Jenderal Hindenburg dan kepala stafnya, Erich Ludendorff, berhasil menciptakan strategi brilian yang memenangkan Jerman. Mereka menahan 90.000 tawanan dan menghancurkan seluruh pasukan Rusia. Kemenangan besar kedua Jerman terjadi di Danau Masuria, memaksa Rusia mundur dalam 3 minggu. Pasukan Rusia menderita hampir 3 juta korban. Sementara itu, invasi Austria-Hongaria ke Serbia berakhir dengan kekalahan memalukan dalam pertempuran di Cher. Saat Austria-Hongaria menyerang Rusia, mereka juga menghadapi kegagalan karena badai, mengalami mundur dengan kekalahan lebih dari 3.000 orang. Benteng kota Przemysl terputus dan terkepung oleh Rusia, memaksa Jerman datang untuk menyelamatkan. Mereka melancarkan serangan pengalihan ke arah Warsawa yang memicu minggu yang brutal dengan pertempuran di sekitar kota Lodz, Polandia. Tetapi tidak ada pihak yang menang. Sementara itu, Kekaisaran Ottoman Turki bergabung dengan blok sentral dan menyatakan perang pada musuh lamanya, Rusia. Kapal perang Turki menyerang pelabuhan Rusia di Odessa dan Sevastopol, sementara pasukan Rusia menyeberangi perbatasan Turki di Kaukasus. Di luar Eropa, perang merambat ke samudra dan koloni-koloni luas milik Eropa. Pasukan Jerman memasuki wilayah Inggris di Afrika Timur, sekarang Kenya, dan menduduki Taveta. Sementara itu, sekutu berhasil merebut koloni Jerman di Togoland, sekarang Togo. Namun, pasukan Inggris menyerang Jerman di Kamerun dan terjebak di Garua dan Sanakong. Di Afrika Barat Daya, sekarang Namibia, pasukan Inggris juga menghadapi kesulitan saat terperangkap di Sanfontaine. Di Tanga, mereka kalah jumlah dari pasukan Jerman yang dipimpin oleh Kolonel von Lettow-Vorbeck. Pemimpin Jerman, Lettow-Vorbeck, kemudian melancarkan perang gerilya yang berhasil melawan sekutu. Namun, di Samudra Pasifik, di dekat pantai Chile, Admiral Jerman von Spee berhasil mengalahkan 2 kapal skuadron Inggris dalam pertempuran Coronel. Kedua kapal tersebut menghilang dari semua pantauan selama 5 minggu. 5 minggu kemudian, dia mendadak muncul di pelabuhan Inggris, menugaskan pasukannya di Pulau Falkland. Di Timur Tengah, pasukan Inggris merebut kontrol atas pelabuhan Basra dari Ottoman yang mengamankan akses konvoi ke Inggris ke tambang minyak di Persia. Pada musim dingin, pasukan Austria akhirnya menduduki Belgrad, tetapi kemudian Serbia melakukan serangan balik dan mendorong mereka kembali sekali lagi. Pertempuran di Serbia telah menyebabkan sekitar 200.000 korban di kedua pihak. Di Laut Utara, kapal perang Jerman melancarkan serangan terhadap pesisir pantai Inggris, menembaki Hartlepool, Whitby, dan Scarborough. Namun, pertempuran pertama di Champagne hanya menghasilkan sedikit kerugian. Di Kaukasus, serangan Ottoman melewati gunung pada pertengahan musim dingin berakhir dengan badai di Sarikamish. Banyak yang mati membeku. Di front barat, Natal pertama disambut dengan gencatan senjata di semua sektor dan pertandingan sepak bola di tempat yang tak berpenghuni
tempat di mana biasanya terjadi pertempuran di antara parit.